Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan ada di usbu baru dalam seluruh tanggung jawab yang kita jalani, dan olehnya mari kita mendahulunya dengan membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari ini, di awal usbu yang akan kami jalani. Dan olehnya sebagai umat-Mu Tuhan, kami membutuhkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami menjalani kehidupan di sepanjang usbu ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap membaca dan mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan di saat ini dari kitab Keluaran pasal 17. Ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesuksesan seseorang dalam meraih sebuah prestasi tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi juga ia membutuhkan topangan dan dukungan dari orang lain. Dan yang lebih utama dari semua itu adalah campur tangan Tuhan. Sehingga apa yang ia raih, apa yang ia dapati itu bukan menjadi sebuah hal yang kemudian membuat ia menyombongkan diri. Tetapi hanyalah pujian dan terima kasih yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan firman yang telah kita baca dan kita dengar bersama, bahwa ketika bangsa Amalek menyerang orang-orang Israel di Rafidim, Musa segera memberikan perintah kepada Yosua untuk menyiapkan pasukan yang terbaik maju berperang. Tentu saja bahwa strategi perang dipercayakan kepada Yosua sebagai pimpinan perang pada saat itu. Bahwa selain Musa yang memberikan dukungan moral kepada Yosua, bahwa ia akan berdiri di puncak bukit sambil memegang tongkat Allah sebagai simbol kuasa dan perlindungan Allah. Sesungguhnya Allah juga hadir menyertai dan memberkati. Dan olehnya kita lihat di sana bahwa Yosua dan Musa melakukan tugas dan peran mereka masing-masing. Dan di dalam semuanya itu, maka ketika orang Israel berhadapan dengan orang-orang Amalek, terjadilah bahwa orang Israel menang dalam peperangan itu melalui apa yang dilakukan oleh Musa dengan mengangkat tangannya yang ada tongkat di tangannya. Maka kemenangan ada di pihak Israel. Bahwa Musa memerlukan topangan dari Harun dan juga Hur. Bahwa sebagai seorang pemimpin yang besar, Musa bisa saja melakukan segala sesuatunya sendiri. Tetapi ia sadar bahwa sesungguhnya ia butuh orang lain. Ia memerlukan topangan orang lain. Dan di dalam semuanya itu pada akhirnya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi bangsa Israel. Mereka menang karena Tuhan, mereka menang karena ada kerjasama yang baik di antara sesama sebagai pimpinan yang ada di tengah kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan nyata kita juga setiap hari, kita sering ada di dalam berbagai hal yang terus kita jalani. Untuk meraih segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan,
Dan dalam segalanya itu kita tidak akan bisa melakukannya seorang diri. Ada orang-orang lain di belakang kita, ada orang-orang lain yang terus kita butuhkan supaya menopang kita, menolong kita, membantu kita untuk meraih kesuksesan tersebut. Kita bisa lihat contohnya adalah seorang atlet. Ketika ia ada dalam sebuah pertandingan, ia membutuhkan pelatih, ia membutuhkan orang lain yang akan terus memberikan support kepadanya, dukungan kepadanya, sehingga apa yang diharapkan bersama pada akhirnya dapat diraih. Dan itulah yang harus menjadi bahagian dari setiap kita sebagai orang-orang percaya, bahwa apapun keberhasilan yang kita dapati, apapun kesuksesan yang kita raih di tengah-tengah dunia ini, sadar sepenuhnya bahwa itu bukan karena kita sendiri. Ada orang lain di belakang kita, ada orang lain yang akan terus membantu kita. Bahwa sebagai makhluk sosial kita tidak bisa sendiri dalam menjalani hidup ini. Dan olehnya tetaplah melihat orang lain di sekitar kita sebagai orang yang Tuhan tempatkan untuk bersama menjalani hidup ini, untuk menolong kita, untuk membantu kita. Sehingga di dalam fungsi dan tanggung jawab kita masing-masing, kita tidak melihat bahwa kita adalah orang-orang luar biasa yang tidak membutuhkan orang lain. Karena dia adalah orang kecil, dengan peran yang kecil, dengan peran yang tidak seberapa, kita menganggap bahwa dia tidak penting. Tetapi bahwa peran sekecil apapun tetap menjadi bahagian yang akan terus menolong kita untuk sukses meraih segala sesuatu yang kita harapkan. Untuk diri kita sendiri, untuk kebersamaan dalam pelayanan, di tengah masyarakat, tapi juga untuk semua hal yang terus kita jalani. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadar sepenuhnya bahwa segala talenta, segala potensi, segala sesuatu yang kita miliki sebenarnya adalah bahagian dari titipan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan olehnya, dalam setiap keberhasilan yang kita raih, jangan kita menjadi orang-orang yang sombong. Jangan membuat kita menjadi orang-orang yang angkuh, lalu lupa diri, dan lupa bahwa sebenarnya segala sesuatu yang kita dapati, segala sesuatu yang kita raih adalah karena Tuhan. Karena dalam kemenangan bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang berkarya untuk segala sesuatu yang kita jalani. Tuhanlah yang akan terus menyatakan keberhasilan kepada setiap kita, yang selalu mengandalkan Dia, yang selalu menaruh harap sepenuhnya kepada Dia. Tuhan menolong kita, memberkati kita dalam menjalani kehidupan di usbu yang baru ini. Tetaplah melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, sehingga kemenangan menjadi bahagian kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, bersyukur kami Tuhan, bahwa hidup ini terus kami jalani bukan karena kami, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan olehnya kami mau untuk tetap menjalani hidup ini di dalam kekuatan yang selalu Tuhan anugerahkan kepada kami. Sekalipun kadang dengan berbagai hal yang kami miliki, kami melupakan Tuhan, kami melupakan orang-orang di sekitar kami. Karena kami menganggap bahwa semua yang kami dapati, semua yang kami peroleh, itu karena kekuatan kami, karena kemampuan kami. Tapi biarlah lewat kebenaran firman-Mu di saat ini, menyadarkan kami bahwa kami tidak bisa hidup seorang diri. Kami membutuhkan orang lain. Kami membutuhkan teman, saudara, keluarga, yang selalu akan menjadi orang-orang yang terus memberikan topangan, dukungan bagi kami untuk semua hal yang kami jalani. Dan yang paling utama sebagai umat-Mu, kami tetap membutuhkan Tuhan di perjalanan kehidupan ini. Tolong kami semua Tuhan, di kembara perjalanan kami di usbu yang baru ini. Bersama dengan Tuhan, kami lebih daripada orang-orang yang menang. Itulah janji Tuhan yang tetap kami yakini, yang tetap kami imani di sepanjang kehidupan ini. Berkatilah kami semua Tuhan, untuk setiap kerja pengabdian usaha apapun yang kami lakukan. Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Demikian renungan harian kita untuk usbu baru yang akan kita jalani.
Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.